anak ini adalah amanah Allah, titipan Allah yang harus wak jago dengan sebaik-baiknya. Bagaimana menjaganya dunia sampai akhirat. Ajarkan agama, ajarkan pengetahuan ilmu. Dan itu harus seimbang. Tidak cukup dakwah agama saja, sekolah yang umum saja harus dibekali dengan ilmu agamanya. Karena ibu dan bapak, dalam kajian berikutnya nanti, anak ini yang kita harapkan darinya adalah ketika dia nanti kita meninggal, apa yang harap ibu dan bapak? Titihnya? Enggak. Pangkat jabatannya? Enggak. Tapi yang kita harapkan adalah doa-doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu alimun qadir. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat fardhu subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali marilah kita kembali sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah ini kita kembali bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat semuanya untuk melaksanakan ibadah salat subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul juga sudah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Karena itu ibu dan bapak, mari kita selalu istiqomah untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pagi ini salah satu dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat Asy-Syura ayat 49 dan 50. Kajian kita pagi ini berapa adalah tentang kedudukan anak dalam Islam gitu. Jadi bagi ini berapa kita mencoba pagi ini memberikan pandangan
dalam ajaran agama kita Islam, bagaimana sebenarnya kedudukan anak kita itu. Kenapa ini dibahas Ibu dan Bapak? Karena hari-hari belakangan ini banyak kasus-kasus terjadi terhadap anak, kekerasan kepada anak, pelecehan kepada anak, dan macam-macam. Termasuk di daerah kita Pasaman. Sampai ratusan setahun kemarin Ibu Bapak, itu terjadi dapat laporan kasus-kasus persoalan anak. Jadi pagi ini kita bagaimana kita memandang bagaimana anak waktu sebenarnya. Kita tahu pertama Ibu Bapak, kita harus terutama yang diberikan karunia anak oleh Allah, pertama harus banyak bersyukur kepada Allah. Karena Allah tidak memberikan anak ini kepada semua manusia, Bu, kepada semua hambanya. Maka ini harus menjadi hikmah pelajaran. Dan banyak kita lihat ada orang yang banyak anaknya Pak Ibu, alhamdulillah. Tapi ada dari sisi lain yang mungkin punya hikmah lain pula Ibu Bapak, yang tidak diberikan karunia anak oleh Allah. Nah, maka ada beberapa kedudukan pagi ini yang kami sampaikan Ibu Bapak. Dalam Islam, posisi anak itu bagaimana? Nah, maka yang pertama Bu, kita lihat tadi dasar ayat Al-Quran surat Asy-Syura. Di sini melambangkan betapa anak itu adalah anugerah terbesar dari Allah. Baiknya laki-laki atau perempuan. Kita dulu, anak ini tidak bisa kita yang menentukan. Ini adalah anugerah dari Allah. Dan manusia, orang tuanya tidak akan bisa menentukan apakah anak kau beko jadi laki-laki atau padusi. Ya Pak Ibu, kulitnya kuning atau hitam, Ibu. Bisa Pak Ibu menentukan, Bu? Tidak bisa. Apakah anak kau beko ketek badannya atau gadang? Tidak bisa. Ini adalah karunia anugerah mutlak dari Allah yang tidak bisa menentukan bantu anak, bara-bare anak, apa jenis kelamin anak, tidak bisa Pak. Atau ada ibu yang bisa menentukan, Bu, hamil Pak, aku anakku pasti laki bekonya, tidak bisa. Inilah dasar ayat. Salah satunya Ibu ada berapa? Nah, apa kata Allah dalam firman ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Nah, berarti pertama dulu ini konsep dasarnya. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Allah nampunyo sadonyo langit bumi ko, kerajaan langit bumi. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inasa. Dia memberikan kepada siapa yang dia kehendaki anak perempuan. Jadi Allah nama dia sian angka 7 yang Allah kehendaki dia anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Kemudian juga Allah yang berkehendak memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Ya Mak ya, kadang anak laki-laki pedesi ya Mak ya, itu tidak menentukan. Allah manggil, apakah dia anak laki-laki 3 orang. Jangan Ibu kalanya ndak deh, kau ndak ada keturunannya begitu kan? Awak di Minang Pak. Ke rumah orang sadonya ya Bu. Tak lain, Allah yang berkehendak. Ibu apa kan kalau lihat tuh bahasa Bu kawan nak
kalau mau sekolah, pertanyaan pertamanya apa, Bu? Lah pada gaji yang ini enggak, itu mana? Lah pada orang anak. Ya anak tanya, sudah tuh? Lah cucunya. Nah, ibu apa kalau cucu senang mana? Kalau kami alun ya kan, cucu. Nah, jadi itu. Jadi kita pahami Allah yang berkehendak bagi anak laki-laki atau anak padusi. Nah, kita lanjut aja dulu. Au yuzawwijuhum zukrana wa inasa, dan dia menganugerahkan jenis laki-laki atau perempuan. Ini Allah yang berkehendak. Nah, walaupun perkembangan kelahirannya buat apa? Nah, zaman kini lahado yang keluar dari jalur fitrah. Dulu lahirnya jaleh laki-lakinya, jaleh padusinya, Bu. Inilah gadangnya berubah, Bu. Ini laki-laki kelaminnya tapi bantuannya padusi gitu. Ya Pak Ibu? Dia perempuan tapi laki-laki bantuannya, Bu. Inilah sebuah hal yang terjadi, Bu. Dia laki-laki tapi gayanya padusi. Itulah namanya yang kita ketemu para bencong-bencong. Itu sudah keluar dari fitrahnya dan lain-lain. Lalu apa kata lagi? Wa yaj'alu man yasha' aqima wa yaj'alu man yasha'u aqima. Kemudian Allah jugalah yang menjadikan seseorang itu mandul sesuai dengan keinginan Allah. Jadi Allah yang berkehendak seorang itu mandul itu tidak bisa dia mendapatkan anak. Bukan kehendak dia. Lah baru sahur, nah belum dapat anak. Kita lihat, Bu, banyak usaha orang tua yang belum dikaruniai Allah itu anak, lah berusaha sungguh-sungguh. Lah baru baikkan kamari, memakai juga istilahnya bayi tabung, Bu, di luar, kemudian masukkan ke rahim, macam-macam lah. Sehingga kadang-kadang juga tidak dapat. Itulah Allah yang berkehendak menjadikan seorang itu mandul, ini bahasa ayat, akima, dan semua itu. Apakah seorang dapat anak laki-laki, dapat anak perempuan, atau dia mandul tidak punya anak, itu semua itu adalah apa kata Allah? Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah yang berkehendak seadanya. Nah, ini yang pertama yang dapat. Berarti inilah anak yang diberikan Allah itu adalah karunia Allah. Allah yang menghendaki laki-laki atau perempuan yang lah diajarkan kawak seadanya itu, maka pantaslah kita mensyukurinya. Nah, kalau tahulah seandainya buat apa, ini bagian hal yang ini, ketika Allah berkehendak memberikan karunia atau amanah yang buat apa, mungkin orang tua tidak akan ada yang menyia-nyiakan anak, akan terus memberikan sayang kasih kepada anak. Nah, jadi yang pertama, jadi anak itu posisinya adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tentu wajib kita syukuri. Nah, itu satu, Pak. Lalu kedudukan yang kedua adalah bagaimana, Pak? Anak itu adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala, titipan dari Allah kepada kita. Karena ini adalah titipan Allah kepada kita, suatu saat Allah akan ambil balik titipannya itu. Nah, Allah akan panggil kembali kepada dia gitu. Di situlah kita juga memahami, Bu dan Bapak, ketika anak itu kembali dipanggil Allah, meninggal kembali kepadanya, maka orang tua harus memahami amanah ini adalah titipan sementara milik Allah, maka kita harus siap ketika Allah panggil kembali kepadanya. Nah, kau maksudnya kematian, Bu. Nah, ini amanah Allah, Dia yang punya. Maka inilah, Bu dan Bapak, konsep hal ikoko. Kalau cerita orang sedih meninggal anak itu pasti itu, ya pastilah, Mayan. Kadang-kadang banyak anaknya dulu yang meninggal masih kecil,
Bahkan dalam melahirkannya ibu dan bapak, ibu sudah dipanggil Allah. Bahkan dalam kandungan sudah meninggal. Umur 1 tahun di luar meninggal kan sakit, sedang bersekolah dipanggil Allah, SD, SMP, sedang remaja, sedang kuliah, sudah menikah, ini kehendak Allah. Karena sudah jelas kapan ajalnya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau tiba ajal seseorang, maka dia akan kembali kepada Allah, itu tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Berarti kedudukan yang kedua adalah yang pertama tadi anugerah terbesar dari Allah, yang kedua anak ini adalah amanah Allah, titipan Allah yang harus jago dengan sebaik-baiknya. Bagaimana menjaganya? Menjaganya dunia sampai akhirat. Ajarkan agama, ajarkan pengetahuan ilmu, dan itu harus seimbang. Tidak cukup dakwah agama saja, sekolah yang umum saja harus dibekali dengan ilmu agamanya. Karena ibu dan bapak, dalam kajian berikutnya nanti, anak ini yang kita harapkan darinya adalah ketika dia nanti kita meninggal, apa yang harap ibu dan bapak? Titihnya? Enggak. Pangkat jabatannya? Enggak. Tapi yang kita harapkan adalah doa-doanya. Berarti ini kita harapkan. Dia namanya adalah pelestari. Pahala orang tua. Kita ini ingin ibu dan bapak, dalam hidup ini sampai nanti kita meninggal, kita ingin pahala kau taruh manaruh wak dapean. Sesuai dengan hadis Rasul yang populer itu, Bu, ketika manusia anak Adam kau nanti meninggalnya, maka putuslah amal wak sadanya. Amal kita ini mendapatkan selama hidup. Hidup dunia kalau ibu sholat, beribadah yang lain, kita dapat pahala. Tapi ada pahala, satu pahala nanti yang kita meninggal pun itu terus menerus wak dape pahala terima dari. Apa kata hadis Rasul? Iza mata bunu adama in qata amalu illa min salasin. Kalau lah meninggal anak Adam sudah nanti putih amalannya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah. Itulah sedekah jariyah. Derma kita semua untuk masjid dan macam-macam untuk kebaikan-kebaikan, selagi dipakai untuk jalan yang benar, yang baik, bermanfaat untuk orang lain, maka sedekah kita itu nanti akan mengalir terus-menerus sampai nanti kita meninggal. Yang kedua, al-ilmi yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu bagi orang lain, jadi guru, ilmu bagi anak-anak kita, selagi ilmu itu bermanfaat, insya Allah nanti akan dapat dawak pahalanya tarima nabi. Yang ketiga yang penting adalah awaladin solihin yad'u lahu, doa-doa dari anak yang soleh. Soleh atau solehah ya. Itu masuk anak perempuan laki-laki, kalau dia berdoa kepada orang tuanya lah meninggalnya, itulah yang awak akan harapkan ibu dan bapak. Itulah boleh awak bertanya kini tuh. Ada 5 anak pak ibu laki-laki, 5 lo pada sisa 10 kira-kira nanti kalau lah meninggal awak lai gak tikan dapat doa atau indak dari anak usaha. 2 anak apa ibu besok meninggal awak lai kah akan dapat awak doa darinya bisa aku. Calek gini bu. Manceliknya murah aja. Hari-hari anak awak kini lain ndaknya salat. Lain ndaknya masih mengaji. Bersyukurlah ibu dan bapak kalau anak awak yang kini yang awak nampak di mata awak masih lain salatnya. Ndak tinggal semuanya, itu syukur yang paling. Sebab tak akan mungkin ibu dan bapak bisa awak meninggal dia bisa mendoakan setelah salat itu, Allahumma firli wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa ayah ibuku, kasihanilah ayah ibuku sebagaimana dia mengasihiku di waktu kecil. Lah meninggalnya besok, ya Allah,
ayahku sudah meninggal. Di dalam kubur ya Allah alam barzah, ampunilah dosa-dosanya ya Rabb. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Jauhkan ia dari azab-Mu ya Allah. Jadikanlah kuburannya itu sebagai taman surga bermain baginya ya Allah. Dan macam-macam doanya. Pertanyaannya, akankah kita dapat ibu dan bapak nanti doa dari semua anak-anaknya ketika sudah meninggal? Ibu bapak yang lebih tahu. Kita berharap mudah-mudahan semua anak-anak kita nanti di dalam kehidupannya masih hidup kita ini, karena walaupun dia jauh dari kita, sedang sekolah, kuliah, kerja tempat lain, mudah-mudahan dia selalu menjadi anak yang taat, terus sholatnya tidak tinggal, dan terus mendoakan kita sedang hidup, apalagi nanti ketika kita sudah meninggal. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu dulu. Jadi anak itu anugerah Allah yang amat besar. Yang kedua, dia amanah titipan Allah. Yang ketiga, anak itu adalah pelestari pahala orang tuanya, yang akan memberikan pahala terus menerus nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Nah, kemudian yang terakhir, anak itu bisa menjadi ujian dan cobaan. Nah, kita banyak diuji oleh perangai anak-anak awak. Ujian dan cobaan. Karena Allah yang menyatakan sesungguhnya anak-anakmu, istri-istrimu itu adalah bisa menjadi ujian bagimu, cobaan, atau bahasanya fitnah bagi kita. Banyak kita orang tua kini yang diuji dengan perangai anak-anak awak. Kalau selagi anak kita lagi patuh-patuh, taat-taat, ya senang. Tapi ketika sebagian kita kadang diuji dengan perangai anak-anak kita. Banyak kenakalan remaja. Anak yang suka hura-hura, yang suka minum-minuman keras, yang terjebak pergaulan bebas, terjebak narkoba dan sebagainya. Ini ujian. Bahwa menyikapinya. Yang pertama tentu ibu dan bapak, karena ini adalah anak titipan Allah tadi, ini bisa menjadi ujian bagi kita. Kita tetap harus bersabar menghadapi ujian. Sabar. Tetap ingatkan. Ibu bapak tidak boleh putus asa, berhenti menasihati anak. Lah ditunjukkan sekali, tunjukkan 2 kali, tidak maunya. Bapak dia sajalah. Kini kok laki-lakinya tasaradang lah. Anak di kerajaan, pailah situ. Kok padosinya, kau kerajaan lah anak itu jadi. Lapan yang ke pulau mak saranya, lepas kita. Boleh Bapak? Itu tidak boleh. Nah. Maka kita harus tetap melakukan peran orang tua, ingatkan dia, nasihatkan dia. Dalam konsep dakwahnya Bapak, nah disampaikan. Yang pertama itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Beri dia tetap dengan tenang pelajaran-pelajaran, nasihati dengan baik. Wal mau'izatil hasanah, pelajaran yang baik. Wajadilhum billatihi ahsan, kalau dia tuh saling membantah, bantah-bantah dengan baik. Langkah yang paling terakhir, kalau tidak bisa juga langkah elo-elo, kadang-kadang sekali-kali ibu napa, kalau langsung awak menindak dengan fisik. Tindakan fisik. Menlapia, mentampar, mensipak, ya Pak Ibu. Kadang-kadang kita lanjut. Karena tidak sabar, tak lampau, ya benalah marikna perangannya, langsung kita. Tapi langkah ini Ibu Bapak tetap harus dihindari dulu. Dihindari dulu. Karena Nabi itu sudah mengajarkan baik ke anak cucunya, kalau jo anak Ibu Bapak, salah satu trik nih Rasulullah terhadap anak ataupun cucu, berperilaku bantu anak-anak lo apa. Jadi maja anak ketek, awak bantu anak-anak lo. Kok memangnya mak ya, kudu-kuduanya ikut lo sini gitu. Naik ke bunga awak, model anak pajak-pajak gitu. Itulah gambaran kedekatan bagaimana Rasul betul-betul dia dengan kasih sayang membesarkan anak ataupun cucu-cucunya. Nah, jadi ketika tadi diuji Ibu dan Bapak, bagaimana caranya Ibu dan Bapak? Ibu dan Bapak, langkah yang tidak boleh ditinggalkan, tetap harus mendoakan anak. Nah, doakan tidak boleh putih.
Walaupun barik benar, tetap ibu berdoa. Apa doanya? Doa dia bagaimana nanti hatinya itu dikembalikan oleh Allah. Dia kan nakal ya bu, tidak mau sholat, tidak mau mengaji, berbuat perilaku hura-hura dia karena hatinya tidak terpanggil untuk berbuat baik. Siapa yang membolak-balikkan hati anak awak ibu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa doanya? Ya Allah, balikkanlah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Duhai ya Allah yang membolak-balikkan hati, balikkanlah, kembalikanlah hati kami ini kepada jalan yang agamamu. Maksudnya apa? Kembalikanlah ya Allah, baliklah hati anak wak yang namanya kau ya Allah. Balikkanlah, berilah dia petunjuk untuk bisa nanti agar dia kembali kepada jalan yang benar. Nah, inilah ibu-ibu mungkin kajian kita subuh ini dengan harapan walaupun kita diuji berat oleh anak-anak kita tetap sabar dan mengendalikan diri, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan. Nah, apalagi sampai tadi ibu apa? Kasus-kasus itu perilaku perbuatan kekerasan ya, fisik kepada anak. Anak ini harus dijaga, amanah Allah, titipan Allah, tidak kepada semua orang diberikan. Maka jagolah elok-elok, sayangilah, penuh kasih sayang ibu napa dari kecil nanti sampai dia dewasa. Termasuklah berkeluarganya ibu napa, kita tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak kita. Mungkin anak awak menjadi anak yang tidak baik, mungkin kurang perhatian ayah ibunya, mungkin kurang kasih sayang ayah ibunya, sehingga dia mencoba mencari perangai-perangai barunya di luar. Soalnya mungkin bisa ingin mendapatkan perhatian khusus dari orang tuanya. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini bermanfaat ibu dan bapak. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan seluruh keluarga kita, istri, suami, seluruh anak-anak kita semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan ridho Allah, melaksanakan semua yang Allah perintahkan sampai nanti di akhir kehidupan kita nanti semuanya kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada subuh ini dan perbanyak maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mak, ya mak, salah. Paji, ya Paji. Pak, Mas, dah.